Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhayo. Mohon izin kawan-kawan dan ibu dosen pengempu Dr. Diana RW Napitupulu SH MH MKN MSc. Saat ini saya mohon izin melaksanakan tugas vlog tentang mata kuliah hukum pertanahan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan dalam modul 7 dan modul 8 pada buku materi pertanahan, yaitu tentang peralihan hak atas tanah di hadapan pejabat dan satuan rumah susun. Peralihan hak atas tanah di hadapan pejabat dan rumah susun, peralihan hak atas tanah berdasarkan hukum adat, yaitu terang dan tunai, dan merupakan salah satu peristiwa dan atau perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak atas tanah dari pemilik kepada pihak lainnya. Peralihan tersebut bisa disengaja oleh karena adanya perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, dan juga tidak disengaja karena adanya peristiwa hukum seperti peralihan hak karena warisan. Muhammad Yamin Lubis menyebutkan bila ada kehendak yang disengaja dan disepakati atas sebidang tanah milik, maka di dalamnya ada pengalihan hak atas tanah tersebut. Bila proses mengalihkan tersebut dipaksakan oleh kewenangan dan kekuasaan negara, maka disebut dicabut atau mungkin dinasionalisasikan. Dan ini pun harus dengan menempuh persyaratan, sebab terjadi pemutusan hubungan hukum kepemilikan di dalamnya. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah merupakan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum yang lainnya, sehingga menyebabkan kehilangan kewenangan terhadap tanah tersebut. Peralihan hak atas tanah dibedakan atas dua jenis, yaitu peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT dan peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan pejabat bukan PPAT. Peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT terdiri atas jual beli, imbreng, tukar menukar, pembagian hak bersama, hibah, hak tanggungan, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik, serta waris. Sedangkan peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan pejabat bukan PPAT terdiri atas lelang dan wakaf. Yang pertama, jual beli. Pengertian jual beli menurut ketentuan pasal 1457 KUH Perdata merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang satu berjanji mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Di samping itu, jual beli juga diatur dalam hukum adat. Jual beli tanah yang mengakibatkan beralihnya hak tanah kepada penjual disebut dengan istilah jual lepas. Jual beli memiliki dua subjek, yaitu penjual dan pembeli yang masing-masing mempunyai kewajiban dan berbagai hak. Maka mereka masing-masing dalam beberapa hal merupakan pihak yang berwajib dan dalam hal-hal lain merupakan pihak yang berhak. Ini berhubungan dengan sifat timbal balik dari persetujuan jual beli. Objek dari jual beli di sini ialah hak atas tanah yang akan dijual. Dalam praktek hal ini dikenal dengan jual beli tanah. Hak atas tanah yang dijual bukan tanahnya. Ketentuan pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah menyebutkan setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli, hibah, pemasukan modal dalam perusahaan dan pembuatan hukum pemindahan hak lainnya hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akte yang dibuat pejabat membuat akta tanah PPAT, kecuali lelang.
Mengacu pada pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97, ditetapkan bahwa PPAT menolak untuk membuat akta jika yang pertama mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atau rumah susun. Kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan. Yang kedua, mengenai bidang tanah yang belum terdaftar kepadanya tidak disampaikan sebagai berikut. Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 atau surat keterangan kepala desa atau kelurahan yang menyatakan bahwa tanah yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2. Dan surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor pertanahan atau tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kantor pertanahan, surat keterangan dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh kepala desa kelurahan. Objek tanah dapat berupa tanah yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat. Misalnya tanah hak milik adat yang belum dimohonkan konversi oleh pemegang haknya menjadi hak milik menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang PA. Tanah yang belum bersertifikat ialah tanah yang sama sekali belum pernah didaftarkan di kantor pertanahan. Tanah tersebut pada umumnya tidak mempunyai alat bukti tertulis selain bahwa tanah tersebut secara nyata berada dalam kekuasaan pemilik tanah. Seperti ada rumah di atasnya ditanami dengan tanaman tumbuhan atau tanah ladang. Jual beli tanah pada umumnya dilakukan dengan pembayaran tunai menggunakan uang tunai. Jual beli tanah dapat pula dilakukan menggunakan alat pembayaran lain yang sah seperti cek, biliet, atau giro. Jual beli merupakan salah satu macam perjanjian atau perikatan seperti termuat dalam buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Dalam hal jual beli tanah adalah suatu perjanjian, satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah pada pihak lainnya untuk membayar harga yang ditentukan. Penyerahan hak itu dalam istilah hukum disebut juridis levering. Selanjutnya yang kedua tentang tukar menukar. Peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar sebenarnya ada dua transaksi. Peralihan hak pertama, tukar menukar tanah dengan tanah Yang kedua tentang tukar menukar, yaitu peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar sebenarnya ada dua transaksi. Peralihan hak, A menukar tanah dengan tanah milik B, itu juga berarti A menjual tanahnya kepada B dan B menjual tanahnya kepada A dalam waktu bersamaan sehingga dapat dibuat dalam satu akta PPAT, yaitu akte tukar menukar. Walau dalam hal pajak harus dipungut 2 kali PPh dan 2 kali BPHTB. Objek peralihan hak melalui tukar menukar adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak milik. Dasar hukum terjadinya peralihan hak milik dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 2 UU PA yang menyebutkan bahwa hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, ketentuan pasal 26 ayat 1 UU PA menyebutkan bahwa salah satu cara peralihannya ialah dengan penukaran. Yang kedua, hak guna usaha. Dasar terjadinya peralihan hak guna usaha dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 3 UU PA yang menyebutkan bahwa hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, ketentuan pasal 16 ayat 2 PP nomor 40 tahun 96 menyebutkan bahwa salah satu cara peralihannya ialah dengan tukar menukar. Selanjutnya, yang ketiga, hak guna bangunan. Dasar hukum terjadinya peralihan hak guna bangunan dapat dilihat
berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 3 UU PA yang menyebutkan bahwa hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selanjutnya keempat, hak pakai. Dasar hukum terjadinya peralihan hak pakai diatur dalam pasal 43 UU PA. Tentang ketentuan tersebut menyebutkan bahwa sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Hak pakai atas tanah milik hanya bisa dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Sementara itu ketentuan pasal 54 PP nomor 40 tahun 96 menjelaskan bahwa hak pakai yang diberikan atas tanah negara untuk jangka waktu tertentu dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Pada dasarnya, tukar menukar merupakan sebuah perjanjian sama halnya seperti jual beli. Untuk melakukan sebuah perjanjian tukar menukar yang sah, harus dipenuhi dengan syarat sahnya perjanjian yang disebut dalam ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata. Adapun syarat sah perjanjian menurut ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut. A. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Lanjut, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Syarat peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar harus memenuhi syarat-syarat antara lain. Objek tanah harus memiliki status tanah yang sama. Misalnya, kedua bidang tanah itu harus sama-sama hak guna bangunan atau hak milik. Selanjutnya, objek tanah harus berada dalam satu wilayah kantor pertanahan karena menyangkut pendaftaran tanahnya. Selanjutnya tentang hibah. Yang ketiga tentang hibah. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum. Bila hibah dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pertama. Dalam konteks ini, hibah sangat berbeda dengan pinjaman yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula. Dengan terjadinya akad hibah, maka pemilik sekarang dipandang sudah mempunyai hak penuh atas hak harta hibah sebagai hak miliknya sendiri. Dikatakan tentang suatu formal sanking hanya untuk memenuhi formalitas pemberian hibah. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian hibah ialah yang pertama, objek. Objek menurut ketentuan dalam pasal 1667 KUH Perdata yang berbunyi, hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya batal. Larangan hibah, hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam penghibahan ialah sebagai berikut. Pasal 1668 KUH Perdata menyebutkan si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah. Hibah semacam itu sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal. Pasal 1670 KUH Perdata menyebutkan suatu hibah batal jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban lain selain yang dinyatakan dengan tegas dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempel padanya. Tidak boleh ada. Dalam pasal 1678 KUH Perdata menyebutkan dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan.
Nah, karena suami istri tanpa perjanjian kawin pemisah harta berarti satu harta atau harta campur. Berdasarkan pasal 1684 KUH Perdata, penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan bersuami tidak dapat diterima selain menurut ketentuan dari bab 5 buku 1 KUH Perdata. Selanjutnya setelah hibah yang keempat, imbreng. Imbreng adalah istilah dalam bahasa Belanda yang berarti penyetoran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang atau harta. Imbreng tanah jadi setoran modal. Secara aturan penyerahan tanah merupakan objek PPN, sehingga dianggap terjadi penjualan atas tanah yang kemudian disetor menjadi modal perseroan. Jadi pemegang saham yang ingin menyertakan aset non tunainya dalam perusahaan sebagai bentuk investasi. Selanjutnya yang kelima, pembagian hak bersama. Pembagian hak bersama bisa karena untuk membagi hak bersama karena waris atau dalam hak pemisahan, dan pembagian waris mereka dapat bersepakat untuk melakukan pembagian sebidang tanah tertentu hanya dibagikan kepada salah seorang ahli waris. Misalnya B saja yang memperoleh tanah tersebut atau tanah tersebut dibagikan kepada 2 orang ahli waris dengan menyebutkan secara tegas bagian-bagian masing-masingnya. Nah, selanjutnya pemberian hak tanggungan. Pembebanan hak tanggungan atas tanah atau objek yang menjadi jaminan utang sangat diperlukan. Hal ini sebagai jaminan bila debitur cedera janji atau gagal membayar utangnya, karena kreditur bisa langsung mengeksekusi tanah objek yang menjadi jaminan utang tersebut. Namun eksekusi jaminan tersebut harus diletakkan dulu hak tanggungan sehingga bisa langsung dieksekusi. Adapun prosedur pembebanan hak tanggungan atas tanah sebagai berikut. Yang pertama, didahului dengan perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Yang kedua, dibuat ditandatangani akta pemberian hak tanggungan. Dibuatkan perjanjian utang piutang, kemudian harus dibuat APHT oleh PPAT. Yang ketiga, pendaftaran APHT dalam waktu 7 hari kerja pasca APHT dibuat dan ditandatangani, maka PPAT wajib mendaftarkan akta tersebut kepada kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat. Hal ini dimaksud agar dapat dibuatkan buku tanah hak tanggungan dan mencatatkan dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan atau jaminan, serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Yang ketujuh, selanjutnya hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah satuan rumah susun dan pendaftaran tanah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah. Dalam pasal 37 ayat 2 dinyatakan bahwa hak guna bangunan di atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperbarui dengan akte pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Selanjutnya dasar daripada dimohonkan HGB ya. Dasar dimohonkan HGB di atas hak milik adalah 1. Akte sewa menyewa, kedua akte kuasa,
Ketiga, akte pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik. Keempat, perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam pasal 1548 1600 KUH Perdata. Proses pemberian HGB atas hak milik yaitu sebagai berikut. Pertama, pembuatan akta sewa menyewa dari pemegang dengan penyewa dari pemegang. Pembuatan kuasa untuk memohonkan HGB di atas hak milik. Pembayaran pajak yang timbul untuk sewa menyewa sebesar 10% dari total sewa menyewa. Pembayaran pajak penyewa karena memperoleh hak sebesar NJOP dikurangi 20 juta rupiah. Potongan tidak kena pajak PP. Pengecekan sertifikat. Pembuatan akta pemberian HGB di atas tanah milik yang dilakukan oleh PPAT berwenang. Selanjutnya yang ke-8, waris. Jika seorang meninggal atau mati, maka segala hak yang dan kewajiban beralih pada pihak ahli warisnya. Pihak atau para ahli warisnya. Jadi di sini timbul kepemilikan bersama para ahli waris. Waris terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris termasuk pemilikan bersama atas tanah yang ditinggalkan pewaris. Tanpa dikehendaki oleh ahli waris karena dengan terjadinya peristiwa hukum berupa kematian, pewaris jadi itu merupakan peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum, bukan karena suatu perbuatan hukum. Selanjutnya sarusun, satuan rumah susun. Rumah susun dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal, merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Ayat 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan rumah susun adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan, dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan, pengendalian kelembagaan, pendanaan, dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Menteri pada tingkat nasional, Gubernur pada tingkat provinsi, Bupati atau Wali Kota pada tingkat kabupaten atau kota. Rumah susun dapat dibangun di atas tanah, hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara, dan hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan. Selain dibangun di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, rumah susun umum dan atau rumah susun khusus dapat dibangun dengan pemanfaatan barang milik negara atau daerah berupa tanah atau pendayagunaan tanah wakaf. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Baik, kawan-kawan, Ibu dosen, mohon izin. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas vlog, tugas pertanahan. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum, selamat siang, Om Swastiastu, salam kebajikan.